Oke, baik adik-adik sekalian, kita kali ini akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik. Ya, jadi tes kemampuan akademik ini adik-adik disingkatlah ini sebagai TKA. TKA ini akan dibuat oleh pemerintah, kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2025. Jadi kadang kita bertanya, apa sebenarnya manfaat TKA ini bagi kami? Ya, jadi manfaat TKA ini bagi kalian adik-adik ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian dalam bidang akademik yang sudah kalian pelajari pada jenjang SMA. Tapi supaya lebih jelas dan supaya tidak mengelantur, maka kita akan lihat tentang peraturan tes kemampuan akademik atau TKA yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi di sini dijelaskan ada beberapa ketentuan menimbang, berdasarkan undang-undang yang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian mengingat dan menetapkan tentang tes kemampuan akademik bagi siswa jenjang dasar dan menengah. Jenjang dasar sekolah dasar dan sederajat, jenjang menengah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sederajat. Ya, kita lihat dari pasal pertama, itu dalam peraturan menteri ini disebutkan bahwa tes kemampuan akademik, disingkat TKA, itu adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid atau siswa pada mata pelajaran tertentu. Ya, kemudian di sini jelaskan siapa murid, siapa satuan pendidikan, apa itu pendidikan formal, apa itu pendidikan non formal, dan apa itu pendidikan kesetaraan, serta uji kesetaraan. Jadi banyak di sini dijelaskan apa-apa saja itu. Ya, oke, kita lanjut ya. Apa prinsipnya? Prinsip TK itu ada 3 ya adik-adik. Yang pertama adalah kejujuran. Harus jujur melakukan tes. Yang kedua, kerahasiaan. Dan yang ketiga, akuntabel. Jujur bagaimana? Itu melalui sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas. Kemudian yang kedua adalah kerahasiaan tadi ya. Itu sikap dan perilaku menjaga seluruh informasi dari akses yang tidak sah. Dan yang ketiga adalah akuntabel. Itu adalah sikap dan perilaku yang berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan dan pelaksanaan TKA ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 prinsip dalam TKA ini, yaitu jujur, rahasia, dan akuntabel. Oke, kita lanjut. Apa tujuannya? Yang pertama, memperoleh informasi capaian akademik siswa yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Jadi di sini ada dikatakan keperluan seleksi akademik. Yang kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Jadi untuk guru ini juga berpengaruh ya, atau memberikan andil. Yang keempat, memberikan bahan acuan untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Oke, ketika ditanya siapa yang menyelenggarakan TKA ini? Yang menyelenggarakan TKA ini adalah kementerian. Kemudian kementerian di bidang agama, Pemda. Pemda ini dalam tanda petik adalah pemerintah provinsi tingkat 1 ya, dan pemerintah kabupaten atau kota tingkat 2. Apa tugas dari kementerian? Ya, menetapkan pedomannya, menetapkan sistemnya, menetapkan kerangka asesmennya.
dan menyusun soal. Setelah disusun soalnya, maka diolah hasilnya. Setelah diolah hasilnya, maka diterbitkan sertifikatnya. Dan setelah diterbitkan sertifikatnya, maka dipantau hasilnya dan dievaluasi. Jadi yang membuat soal TKA itu adalah kementerian, adik-adik. Mereka yang membuat, menyusun ya, kemudian mengolah, menerbitkan sertifikat dan memantaunya. Oke. Kemudian ada juga di sini tugas dari pemerintah daerah ya, yaitu provinsi, kota, atau kabupaten. Yang kedua, siapa pelaksana? Pelaksana TKA itu adalah satuan pendidikan yang terakreditasi. Dalam hal ini terakreditasi. Bagaimana kalau misalnya dia tidak terakreditasi? Kalau dia tidak terakreditasi, itu harus menginduk kepada satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi ada satu sekolah yang sudah terakreditasi, maka dia berhak melakukan TKA. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak terakreditasi? Maka sekolah yang tidak terakreditasi itu akan menginduk ke sekolah yang terakreditasi. Bagaimana pengaturannya itu diatur oleh Dinas Pendidikan. Ya. Oke. Apa syaratnya sekolah yang bisa melaksanakan TKA? Harus ada komputer, harus ada listrik, dan jaringan internet. Dan petugasnya ada dua, yaitu proktor dan teknisi. Ya, oke. Siapa pesertanya? Yang pertama adalah siswa kelas 6. Yang kedua siswa kelas 9. Yang ketiga siswa kelas 12. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kelas 6 ini yang SD atau madrasah ibtidayah ya. Kelas 9 yang SMP atau madrasah sanawiyah. Yang kelas 12 itu adalah yang SMA atau madrasah aliyah. Untuk SD dan SMP, mata ujinya itu ada 2, yaitu bahasa Indonesia, ini ya adik-adik, dan juga matematik. Sedangkan untuk SMA, madrasah aliyah, dan program paket C, serta yang sederajat, serta SMK juga ya, itu ada 4. Terbagi atas bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris. Ini yang pokoknya kan. Dan mata pelajaran pilihan. Jadi mata pelajaran pilihannya apa? Tergantung. Bisa fisika, bisa biologi, dan mata pelajaran lain. Ya. Oke, sekarang mengenai hasilnya. Hasil dari TKA ini disampaikan dalam bentuk nilai dan kategori capaiannya. Bentuk nilai dan kategori capaiannya itu akan ditetapkan oleh menteri. Ya. Ini yang paling penting. Pasal 12. Rekapitulasinya menjadi arsip bersama kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, Pemda, sesuai dengan kewenangan Satuan Pendidikan Pelaksana. Hasil dari TKASD dapat, ini ada kata dapat, menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru SMP. Hasil TKA SMP dapat menjadi salah satu syarat seleksi penerimaan murid baru untuk SMA. Hasil TKA SMA itu dapat. Nah, di sini ada kata dapat. Nah, jadi kalau kita lihat dari kata hasilnya ini, maka kita mengacu kepada yang tadi, kelasnya. Kenapa yang mengikuti TKA itu kelas 6? Kenapa kelas 9? Kenapa kelas 12? Karena memang hasilnya itu
itulah untuk pendidikan tahap atau tingkat selanjutnya. Oke, ya. Ini mengenai spesifikasi TKA-nya ya, sertifikatnya. Oke. Ya, ini ditetapkan tanggal 28 Mei ya, adik-adik, tahun 2025 oleh Menteri Pendidikan Bapak Profesor Abdul Muti. Jadi, eh, menurut saya TKA ini sangat penting bagi kalian untuk kelanjutan pendidikan kalian. Jadi, kalian persiapkan diri kalian supaya nanti ketika pelaksanaan TKA kalian mendapatkan nilai atau hasil yang baik ya. Ini adalah sertifikatnya. Contoh, ini kan contoh, tanda airnya contoh di bawah sini. Dan ada di sini barcode-nya ya. Oke, saya rasa sekian dulu. Uh, Ditunggu video berikutnya. Thank you.